Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ihsan Al-Maliki dari kelas 12 RPL 3. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil remedi UKK yang kedua saya. Nah, di sini saya membuat aplikasi berbasis website untuk job desk saya, yang dimana temanya adalah pembayaran tagihan listrik ya teman-teman. Nah, oke, tanpa lama-lama kita coba untuk ke aplikasinya. Nah, di sini nanti kita akan disuguhkan dengan halaman login ya untuk pertama kali. Nah, di sini kita memiliki dua role ya untuk satu login ini. Yang pertama adalah pelanggan dan yang kedua adalah admin. Nah, di sini untuk register atau daftar kita memasukkan untuk register pelanggan aja ya. Jadi untuk admin ini nanti ada sendiri. Nah, kalau untuk admin itu menggunakan register admin gini. Nah, di sini nggak akan ada untuk register adminnya. Jadi kita membukanya manual dari Crowd. Nah, di sini untuk tampilan untuk pelanggannya ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita tunjukkan dulu untuk struktur tabel kita. Nah, di sini terdapat tabel admin, generate token, generate tagihan, lalu pelanggan, tagihan, total tagihan sama users. Nah, mengapa kalau saya tambahkan users? Kenapa nggak langsung pelanggan sama admin? Karena kemarin saya coba untuk menggunakan secara terpisah seperti itu, ternyata untuk integrasi datanya itu ada yang reconnect ya, jadi ada yang nggak nyambung gitu untuk relasinya. Makanya saya jadikan satu, nanti ditampung di users gitu. Jadi fungsinya users nanti itu kita buat autentikasi atau buat untuk login sama untuk register, kurang lebihnya begitu teman-teman. Nah, oke, kita coba untuk loginnya registernya untuk pelanggan ya teman-teman. Di sini kebetulan saya sudah membuat cookies atau penyimpanan dari cookies yang sudah saya coba beberapa kali untuk testing. Jadinya kita nggak perlu menginputkan manual ya, kita cukup gini kan aja, tekan 2 kali muncul yang kita pilih aja. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Kemarin itu kan untuk yang generate otomatis untuk presentasi saya itu kan memakai jumlah meter. Nah, di sini perbedaannya adalah kita memakai daya watt sekarang. Jadi kita bukan menggunakan meter lagi, kita memakai daya watt yang dimuat listrik ya untuk setiap rumah. Ini saya analogikan untuk rumah. Nah, kurang lebihnya kita referensinya contohnya ya. Nah, kita dapat dari sini. Tadi saya search juga. Nah, kalau misalnya kWh itu adalah kilowatt hour. Itu untuk satuan energi listrik yang digunakan PLN untuk menghitung konsumsi listrik pelanggan. Jadi kurang lebihnya untuk nanti kWh itu untuk menghitung total listrik yang digunakan. Jadi lebih smart dari watt ke kWh. Jadi nolnya tuh nggak banyak-banyak gitu teman-teman. Nah, di sini misalnya dianalogikan sebagai TV memiliki TV memiliki 100 watt, menyala selama 10 jam. Nah, jadi 100 watt itu nanti dikali 10 jam itu nanti jadinya 1000 ya, 1000 Wh, atau satuannya itu energi ya, energi besarnya. Nah, nanti di 1000 Wh itu nanti dibagi lagi menjadi 1000, jadi nanti satuannya itu adalah 1 kWh gitu teman-teman. Untuk menghitung kWh nya kurang lebihnya begitu yang saya dapatkan. Nah, nanti di sini ada juga untuk contoh yang lebih spesifik agar mempermudah teman-teman, bisa kalian baca sendiri untuk bagaimana caranya menghitungnya itu bagaimana. Di sini ada rumus-rumusnya juga ya, nanti sampai total-totalnya juga. Nah, ini daripada kita kelamaan,
kita langsung aja geser. Nah, di sini saya tunjukkan untuk rumus umumnya. Di sini untuk umumnya itu kita menggunakan kWh per bulan. Kalau misalnya per bulan itu menggunakan daya watt dikali jam per hari, yaitu jam pemakaiannya ya. Lalu dikali 30, ini 30 hari, lalu dibagi 1000. Nah, kurang lebihnya gitu. Nah, kalau misalnya kita analogikan biar kita lebih paham ya daripada melihat rumus saja. Nah, nanti di sini juga nanti akan ada rumusnya juga gitu. Oke, misalnya ini daya listriknya saya buat untuk 1000 ya. Oke, untuk akunnya kita default pakai yang sudah ada. Nah, di sini kita login. Nah, nanti di data tagihan untuk pelanggan ini masih kosong karena si admin belum menginputkan untuk tagihan bulan ini. Kalau di total tagihan maka juga kosong gitu teman-teman. Nah, kalau kurang lebihnya untuk pelanggan sih kurang lebihnya gini. Nah, nanti di sini tuh akan muncul untuk data list tagihan per bulannya itu berapa tarifnya sama biaya adminnya. Lalu untuk total tagihan ini untuk pasca bayarnya si pelanggan gitu. Nanti terlihat statusnya sudah dibayar atau sudah lunas. Nah, kalau misalnya kita analogikan, kita login dulu ya sebagai admin. Nah, di sini aku buat dulu, kita isi. Nah, oke, di sini lebih mempersingkat waktu, kita isi lagi. Nah, nanti di sini akan muncul daftar pelanggan untuk yang disuguhkan untuk halaman admin untuk pertama kali masuk. Nah, di sini adalah daftar akun pelanggannya. Nanti kita bisa update sama delete juga untuk akun pelanggannya. Lalu kita lanjut lagi ke navigasi tagihan. Nah, di sini ini yang paling krusial, kita dapat menambah tagihan sama menjederet untuk bulan ini. Jadi untuk mengecek apakah bulan ini ada yang ada yang harus bayar atau tidak gitu. Contoh aja di sini misalnya tarifnya itu kita kasih 1000, lalu untuk biaya adminnya kita kasih misalnya 4500. Lalu untuk pilih status ya ini masih aktif. Jangan lupa teman-teman untuk milih bulannya juga. Bulannya kita kasih ke November. Nah, kita simpan. Nah, di sini statusnya aktif ya. Aktif. Nah, kalau misalnya ini kan tadi kan masih baru ya teman-teman. Nah, ini biar kita dapat otomatis menambah data total tagihan untuk pelanggan. Di sini kita perlu untuk generate tagihan bulan ini. Jadi kita mengetahui pelanggan mana saja yang baru yang harus membayar untuk bulan ini gitu. Contohnya aja kita menggunakan ini aja ya, kita generate. Nah, di sini berhasil generate satu tagihan untuk bulan ini. Jadi kalau misalnya datanya ada 2 atau ada beberapa lagi, nanti mungkin bukan mungkin ya, nanti datanya itu akan bertambah seiring kita mengenerate itu berapa banyak datanya. Nah, di sini kita coba untuk total tagihan. Nah, kita lihat di sini untuk admin ya. Nah, yang tadi sudah saya bilang, di sini saya menghilangkan untuk fitur otomatis untuk per bulannya. Karena saya harus sharing-sharing lagi untuk guru pembimbing saya, terutama lagi ke teman-teman saya untuk mencari referensi bagaimana untuk mengembangkan yang sistem otomatis lagi ya. Karena di sini kemarin itu sistemnya itu error teman-teman. Jadi kebanyakan bug gitu. Jadi saya perlu introspeksi diri, perlu mencari lagi bagaimana baiknya kita menggunakan otomatis. Karena saya juga baru terjun ke
apa namanya, dunia pembayaran gini ya, metode pembayaran kayak gini. Nah oke, di sini sorry ya nggak kelihatan ya teman-teman. Oke, kita minimize. Nah aduh, sorry kita minimize. Nah di sini kita kelihatan statusnya itu masih belum bayar. Nah kalau misalnya kita lihat ikon mata, nah di sini statusnya itu masih belum bayar. Nah kita lihat semuanya ya, untuk detail-detailnya akunnya itu berapa, lalu nomor KWH-nya, namanya, daya listriknya, periodenya, itu semuanya tercantum di sini. Nah untuk status bayarnya juga. Nah kalau misalnya yang tadi saya bilang untuk menambah secara manual, nah si admin itu harus mengupdate datanya. Jadi admin ini akan menghitung total daya listrik untuk setiap bulannya. Jadi misalnya di sini kan rumusnya KWH per bulan itu daya atau W satuannya dikali jam per hari. Jadi jam pakainya, jam yang sering dipakai. Jadi di sini saya defaultnya itu 24 jam untuk jamnya ya. Lalu dikali 30 hari. Lalu dikasih per 100. Dibagi 100, kurang lebihnya gitu. Nah, kalau misalnya kita total di sini 1000 volt ampere ya, teman-teman. Sorry. 1000 volt ampere, ingat ini ya. Lalu dikali jam pemakaian, ini kita analogikan ini 24 jam, 24 lalu sama dengan dikali bro, sorry dikali 24, nah jadi 24.000. Nah lalu kita kalikan lagi dengan 30 hari. Nah kita kalikan lagi dengan 30 hari. Nah kita kalikan jadi 720.000. Nah 720.000 ini masih kita bagi 1000, jadinya 720 saja. Nah, untuk total KWH nya ya teman-teman. Jadi untuk menotal KWH nya, seluruh KWH nya admin menghitungnya itu seperti itu. Jadi langsung berpatokan untuk langsung berpatokan ke daya listriknya, lalu dikali 24 jam dan dikali lagi 30 dibagi 1000, kurang lebihnya gitu untuk rumusnya. Oke, mungkin agak rumit, tapi di sini semoga kalian memahami ya, cepat atau lambat semoga memahami. Nah misalnya di sini pemakaiannya berarti 720 per kWh ya. Jadi kWh nya ini adalah per bulannya 720 untuk voltnya yang 1000 volt ampere. Nah di sini kita simpan perubahan. Nah maka di sini nanti akan ada KWH nya, lalu ada total bayarnya. Kalau kita lihat di sini di pelanggan, nah dia nanti akan ada statusnya aktif, total bayarnya masih belum, untuk tarifnya per kWh itu 1000, biaya adminnya adalah 4.500. Oke, itu valid ya teman-teman datanya. Sorry, di sini sesinya habis ternyata. Nah oke, kita lanjut. Nah oke, kita lanjut. Nah di sini kita lihat yang belum dibayar ini, totalnya tagihan belum dibayar adalah 724.000 dari pemakaian KWH 720 KWH. Tarif per KWH nya itu 1000, untuk biaya adminnya ditambah biaya admin adalah 4.500, total bayar adalah 724.500. Nah coba kita kita hitung ya teman-teman, kita hitung bersama-sama yang tadinya itu. Nah di sini kita tidak menyantumkan untuk
daya listriknya ya. Jadi nanti otomatis admin menginputkan dan menghitungnya jadi total KWH gitu untuk per bulan. Nah misalnya kita hitung tadi kan 1000 ya, 1000 dikali 24 jam lalu dikali 30 dibagi 1000 jadinya kan 720.000. Nah di sini ada rumusnya teman-teman untuk totalnya. Pemakaian KWH dikali tarif per KWH ditambah biaya admin. Nah kita coba ya teman-teman, dikali 1000, nah ditambah biaya admin 4.500. Nah jadinya 724.500. Oke, untuk total tagihannya itu benar ya teman-teman, 100% benar. Oke, di sini aku minimize. Nah kalau misalnya kita klik bayar, nah kan di sini kan statusnya belum bayar ya teman-teman. Nah kalau kita refresh masih sama belum. Nah di sini coba kita untuk bayar, klik bayar, klik. Nah maka nanti statusnya di sini akan dibayar teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini nantinya, bentar kita refresh. Nah di sini statusnya di admin adalah lunas gitu. Jadi kurang lebihnya itu seperti itu. Nanti ada total pendapatan, total tagihan juga yang sudah dibayar itu berapa. Nah mungkin cukup sekian ya presentasi dari saya. Bila mana ada yang salah kata atau kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf. Untuk bapak ibu guru semua juga saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam video saya dan dalam project saya. Mungkin saya akan lebih kembangkan lagi sebaik-baiknya. Oke, akhirul kalam untuk video remedi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.